Kalsel, dan di pagi hari ini atau di siang hari ini kita akan sedikit berbeda karena kita berada di 10.07 Kodim Banjarmasin, dan bersama kami sudah hadir Kolonel Infanteri Sigit Purwoko sebagai komandan atau dandim dari 10.07 Banjarmasin. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kalau misalkan dengan cuaca yang sekarang ini kan musim hujan, berarti kan kita tetap harus sehat. Harus rajin minum vitamin gitu. Oh, Pak Dandim, kita tidak berbicara tentang cuaca, tapi kita berbicara tentang penerimaan prajurit ya, penerimaan calon prajurit TNI AD. Seperti apa, bisa dijelaskan begitu? Untuk penerimaan prajurit TNI AD ini memang sudah program kerja tahunan, karena sebagai bagian dari penyediaan tenaga. Karena kan pada tiap tahun itu ada personel yang sudah meninggal dunia maupun sudah pensiun. Nah, ini kita perlu regenerasi. Makanya diperlukan penerimaan untuk anggota yang baru, untuk TNI AD, calon anggota baru. Oh, oke. Nah, ini harapannya ini melalui seleksi-seleksi sehingga didapat pemuda-pemuda yang memiliki mental, fisik, istilahnya sudah sesuai dengan standar TNI AD. Harapannya seperti itu. Berarti kan itu sudah ada persyaratannya dong, kalau misalkan dari apa dia masuk seperti apa, syaratnya apa dia, sehingga masyarakat itu animonya cukup bergerak untuk mendaftar sebagai calon prajurit begitu? Ya, ada persyaratan umum maupun persyaratan khusus ya. Untuk yang umum yang jelas, yang pertama paling jelas dia harus WNI. Oh iya. Jangan sampai ya warga negara asing kan nanti kita susah lagi. Jadi harus WNI. Kemudian umur di antara 18 tahun sampai dengan 22 tahun. Sehingga jangka panjang nanti pada saat masuk TNI AD bisa panjang. Kemudian sehat jasmani rohani, kemudian tidak ada catatan kriminalitas. Kalau syarat-syarat khusus biasanya yang jelas tidak boleh ada tato, salah satunya itu. Tidak boleh ada tindik. Nah, itu sebagian. Oh, berarti ditato ataupun ditindik itu salah satu syarat yang menjadi secara fisik mungkin ini nggak mungkin bisa untuk diseleksi atau bagaimana? Iya, itu salah satu persyaratan khusus, salah satunya pada saat proses seleksi nanti. Oh, oke. Ya. Berarti ada batasan, tadi kan ada batasan umur. Kalau misalkan tadi itu 18 sampai 22. Berarti kan itu tamatan setingkat tamatan SMA ataupun SMA ya. SMA, SMK ataupun madrasah aliyah gitu ya, sederajat. Itu perempuan atau laki-laki semuanya untuk pendaftarannya? Untuk yang terdekat ini, itu penerimaan calon tamtama itu laki-laki. Ada dalam 1 tahun untuk tamtama itu ada 2 gelombang. Yang sekarang ini yang dalam waktu dekat ini gelombang pertama itu untuk tamtama itu untuk laki-laki. Laki-laki. Iya. Oh, berarti sekarang ini masuk gelombang pertama. Iya. Dari kapan sampai kapan? Pendaftarannya ini online sudah dibuka sebenarnya dari Desember. Nanti terakhirnya di tanggal 29 Januari. Kemudian nanti lanjut dia melaksanakan tes. Ada berbagai jenis tes. Mulai dari nanti tanggal 6 sampai dengan 31 Januari. Itu nanti ada seleksi administrasi. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan sampai nanti pengumuman mungkin bulan Februari. Pengumuman pun bulan Februari. Iya, pengumuman kelulusan. Itu dilakukan oleh Kodim di sini 1007 atau melibatkan pusat? Pusat. Kami hanya menyiapkan selanya animo saja. Menjaring peserta. Kemudian sosialisasi ke masyarakat atau pemuda-pemuda yang berkeinginan untuk masuk ke TNI AD. Nah, kemudian seleksi nanti ada di Ajenrem, kalau kami karena kita di bawah Korem, kemudian lanjut ke Kodam. Itu ada tinggi khusus ya? Ada tinggi standar tinggi masuk ke TNI AD misalkan ya, masuk ke TNI AD itu harus berapa tingginya gitu? Untuk saat ini 160 cm. 160 cm. Minimal ya seperti itu. Tapi ini hanya untuk wilayah Banjarmasin saja atau Kalimantan Selatan bisa juga misalkan dari daerah Barabai, daerah Tapin dia mau mendaftar di Kodim 1007 ini bisa? Untuk pendaftaran di Ajen.
Oh, Jadi bukan di Kodam. oke. Jadi di wilayah Kalsel ini nanti pendaftaran di satu titik di Ajen Korem 101. Tapi domisili peserta tidak dibatasi. Domisili di Provinsi Kalsel. Oh, Kita oke. bicaranya provinsi. Ah. Atau provinsi nanti silakan adik-adik mau mendaftar silakan langsung ke Ajen. Tapi berarti kalau misalkan itu di luar provinsi Kalimantan Selatan itu bisa nggak? Untuk di luar Kalimantan bisa. Tapi kan nanti ada seleksi administrasi terkait nanti dia domisilinya di sini sudah berapa lama. Itu biasanya masuk di dalam penjaringan administrasi. Harapannya karena setiap provinsi ada, setiap wilayah ada, ya kita akan putra-putra daerah kita yang kita utamakan. Betul. Harus karena yang menguasai daerah. saya wilayah. Betul. Berarti di setiap kabupaten kota di Kalimantan Selatan juga sedang saat ini tuh sedang merekrut termasuk dengan Banjarmasin juga begitu. Semua wilayah semuanya sama. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Berarti serentak dong. Serentak. Penerimaannya serentak, nanti bersama-sama tesnya juga sama. Tesnya sama. Berarti tesnya di sini atau di mana? Ya sesuai wilayah. Nanti sesuai wilayah masing-masing. Karena kan kalau untuk wilayah Kalimantan, pendidikannya nanti ada di Rindam 6 yang di Banjarbaru. Nah, jadi nanti terpusatkan di sana. Jadi nanti sampai dengan tes pusat di Kodam, nanti setelah pengumuman kelulusan baru bergeser ke Banjarbaru nanti di Rindam. Di Rindam. Iya. Biasanya ketika misalkan peserta sudah masuk ke dalam tes itu, mereka berarti diasramakan dong? Betul. Diasramakan? Masuk barak dulu. Masuk barak? Oh iya. Berarti tidak berhubungan dengan dunia luar, seperti itu? Untuk mensterilkan gitu? Mungkin ada biasanya berapa bulan, dia konsentrasi penuh di dalam, nanti setelah itu diberikan kelonggaran untuk melaksanakan pesiar, kemudian izin bermalam, biar ketemu dengan keluarga itu ada. Oh, berarti masih ada kesempatan untuk tidak dengan full tertutup tidak. Iya. Akan stres juga sih sebenarnya. Betul. Ada kesempatan ketemu dengan keluarga ada. Yang paling dekat kan pada saat dia akan dilantik, kemudian dia pada saat kelulusan biasanya keluarga diundang. Itu kan tadi salah satu syaratnya itu kan berkaitan dengan kesehatan. Betul. Kesehatan apa saja yang bisa akhirnya membatalkan si calon peserta itu tidak masuk, lolos atau tidak lolos menjadi calon prajurit? Kesehatan itu macam-macam, banyak. Yang jelas ada diagnostik tes, yaitu secara fisik, mulai dari atas rambut sampai ujung kaki, gigi, terus postur muka segala katanya macam. gigi kalau misalkan mau masuk TNI itu nggak boleh bolong katanya. Iya. Bener? Oh itu gitu. jadi kita kan ada, kalau di dasar di kesehatan itu ada 4 status. Status kesehatan 1, 2, 3 sampai 4. Nah, yang masih diperbolehkan tuh paling untuk yang calon pertama itu sampai dengan status 2. Harapannya seperti itu. Kalau artinya sudah apa status 2-nya itu apa? berarti gigi, contohnya gigi rapi, kemudian berat badan juga sudah imbang. Itu diagnosis, kemudian nanti ada tes EKG jantung. Tes paru-paru juga sama. Jadi banyak macamnya. Oke. Berarti berat badan ada standarnya juga. Ada. Tidak kurus dan tidak gemuk begitu. Ya, yang dicarikan ideal. Idealnya. Ideal. Berapa sih idealnya untuk berat badan? Tergantung tinggi badan. Tinggi badan ya. Tergantung tinggi. Jadi berarti dari pihak TNI juga ada standarnya. Ketika standar. misalkan tinggi badan sekian, maka berat badan sekian. Itu adalah idealnya. Betul. Oke. Tapi kalau misalkan nih biasanya kalau misalkan laki-laki kan 160 itu minimal ya, atau 165. Misalkan nih 159 gitu. Bisa nggak sih? Ada toleransi nggak sih? Biasanya minim toleransi kalau. Oh iya, minim ya. Iya. Karena tetap akan terlihat. Walaupun beda 1 cm tetap akan terlihat. Iya benar. Jadi kalau sudah 160 ya 160. Biasanya seperti itu. Iya. Karena kalau misalkan emang harus standarnya dengan persyaratan yang sudah baku begitu ya. Ketika itu 160 minimal, berarti kan si calon peserta itu tingginya emang minimal harus 160 gitu sebetulnya. Kan tes juga tidak hanya kesehatan, ada juga jasmani. Jasmani itu apa yang dilihat? Jasmani nanti kesemaptaan, jadi lari, kemampuan dia larinya.
iya. Kemudian juga istilah fisiknya lah. Termasuk nanti ada renang, ketangkasan renangnya. Nah itu semua akan dinilai semua sebagai basic dasarnya dia. Oh, basic dasarnya. Sebelum nanti masuk jadi TNI. Jadi dia sudah punya standar. Nah, nanti begitu masuk harapannya meningkat. Seperti itu. Berarti secara jasmani tadi itu lari ketangguhan. Ya. Ketangguhannya dia, kemudian biasanya berapa kilo Pak? Kalau misalkan untuk itu? Kalau lari yang atas sekarang itu 12 menit. Jadi lari selama 12 menit per ya dalam waktu 12 menit mampu berapa putaran. Karena satu putarannya 400 meter kalau Iya. Oh, jadi dihitungannya durasinya. Iya. Jadi 12 menit itu mampu berapa jarak yang ditempuh sama Iya. peserta nanti. Misalkan kalau misalkan dalam satu stadion nih gitu kan keliling kita hitungannya 12 menit. Betul. Dia bisa melewati misalkan 5 putaran, 6 putaran seperti itu. Oh iya. Setelah itu nanti akan ada nilainya sendiri Mas. Iya, betul. Nah, nanti ditambahkan itu kan kesegaran jasmani A ditambahkan dengan kesegaran jasmani B mulai dari pull up, sit up. Itu nanti akan ditambahkan di nilai itu. Masuk nanti renang. Jadi berarti kalau begitu emang berdasarkan pada kemampuan benar-benar pure pada kemampuan si calon ya Pak ya? Seperti itu ya? Betul. Iya, karena kalau misalkan kan kacamatanya gini. Ini dikasih waktu 12 menit. 12 menit untuk lari silakan kamu bisa semampunya berapa begitu. Makanya kadang persiapan untuk istilahnya untuk tes saja paling tidak butuh minimal tuh 1 tahun. Iya betul sih. Untuk betul-betul persiapan semuanya, mulai dari kesehatan, fisik segala macam itu paling tidak butuh ya 1 tahun lah minimal. Iya emang. Karena itu yang kami rasakan dulu. Yang saya rasakan dulu. Iya benar. Ya, latihan mulai dari latihan lari, segala macam paling tidak setelah 1 tahun. Untuk persiapannya sampai dengan tes. Berarti atau misalkan salah satu syaratnya juga dia harus bisa berenang gitu. Berenang harus. Sehingga nanti pada saat dia pendidikan dia tinggal peningkatan saja. Berenangnya berenang standar warga masyarakat atau emang ada berenang yang memiliki standar untuk penilaian begitu? Untuk saat tes awal, tes awal itu dia berenang standar umum. Jadi menggunakan gaya dada. Tapi nanti pada saat dia masuk pendidikan, itu akan dirubah karena langsung menjadi standar militer. Jadi harus menggunakan tapi kalau misalkan udah masuk pendidikan berarti kan sudah lolos berarti kan? Iya, sudah lolos. Oh iya, tapi seenggaknya ketika itu calon itu dia memiliki Makanya dasar. ada tes renang dasar dulu, menggunakan gaya dada. Setelah dia lulus, nanti kan sudah tinggal melanjutkan. Jadi kalau tidak bisa renang terus contohnya dua langsung nanti masuk pendidikan contohnya, misalnya mungkin gayanya walaupun gayanya campur-campur, tapi pada saat itu nyampe terus tiba-tiba masuk, nah ini di luar ini ya, itu nanti kan kesulitan. Iya betul. Makanya harapannya harus lulus dulu dengan gaya dada, minimal itu dengan gaya dada, harapannya nanti pada saat dia pendidikan sudah tidak canggung lagi. Tidak canggung lagi. Apalagi sudah ditingkatkan latihannya seperti itu. Jadi minimal si calon peserta itu dia memiliki satu gaya berenang gitu. Iya. Dan diutamakan itu adalah gaya dada. Gaya dada, gaya kata lah. Gaya kata seperti itu. Dan itu nanti ditesnya di kolam renang sendiri milik Kodim atau bagaimana? Atau di tempat umum? Untuk tes kita kan sudah ada di untuk dari agen yang nanti kegabungan untuk panitianya tes. Jadi Kodim kami intinya tadi menjaring. Iya menjaring. Ya, bukan penyelenggara. Kalau penyelenggara sudah ada panitianya sendiri nanti tesnya. Tapi di seputaran kita ini lah. Berarti tapi ini yang kita bicarakan ini adalah hal-hal yang perlu diketahui oleh para calon peserta begitu ya. Betul. Kalau kolam renang jelas kolam renang standar. Iya. Tidak bisa di sungai ya. Iya nggak bisa lah. Karena beda di kolam renang standar. Oke. Tapi ada tes psikotes ya? Ada psikologi tes ada. Psikologi ya. Oke. Psikologi tes ada dengan usianya. Iya betul. Kecerdasannya itu nanti akan tergambar di tes psikologi. Oke. Berarti dari semua syarat yang tadi itu semuanya harus lolos. Harus lolos. Berarti kalau misalkan ini tidak salah, ada salah satu syarat yang dia tidak lolos misalkan seperti itu mengurangi nilai atau emang dia saklek tidak bisa?
Nanti akan diperbandingkan. Mm-mm. Maksudnya tidak, kalau salah satu syarat persyaratan itu tidak Kalau masuk, misalkan contohnya jasmani dia berkurang misalkan. kalau hanya maksudnya kurang nilai itu, karena ada nilai itu memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Iya. Kalau tidak memenuhi syarat ya sudah selesai. Oh selesai. Selesai. Oke. Jadi harapannya kan dengan seleksi yang ketat Mm-mm. dan kita transparan, harapannya kita mendapatkan SDM yang unggul. Iya. Karena sekarang ini tuntutan tugas juga tinggi sekarang. Mm-mm. Berarti yang ya cukup ini juga ya, cukup urgent juga ya psikotes itu atau psikotes itu karena dia bisa ngukur dari secara emosionalnya kemudian secara intelijensialnya. Intensial, terus ya kemampuan ya terutama emosional. Kan ada 3 kalau tidak salah. Saya cuma lupa saya. Intelijensia, kemudian emosional, terus apa lagi satu lagi itu. Ada 3 yang dicek dari tes psikologi itu. Harus memenuhi syarat. Oh, berarti nggak beda jauh sama ini ya, sama perusahaannya. Karena pada saat dia menerima tekanan dia harus bisa berpikir. Itu yang intinya di kita itu. Oh, berarti kalau gitu psikotesnya beda dong. Sama dengan psikotes yang masuk perusahaan begitu. Agak berbeda. Agak berbeda. Spesifik, ada tambahan. Oke. Ada baterainya khusus. Jadi intinya harapannya dengan kalau menerima tekanan dengan kondisi apapun, kita udah capek, kita masih bisa berpikir. Itu harapannya. Mungkin pada saat penugasan, tiba-tiba kita kontak tembak dengan musuh. Padahal mungkin kita dalam posisi kita kalah posisi atau kita diadang, jadi otomatis kita kalah posisi. Jadi kita masih tetap harus berpikir gimana caranya kita bisa mengalahkan musuh dalam kondisi yang sudah terpojok. Gila terlatih banget ya Pak ya. Betul. Jadi makanya kenapa tes psikologi itu diutamakan ya seperti itu ya. Karena kan kalau misalkan yang umumnya kita nih ketika misalkan capek ada pressure ya sudah dia nyerah kebanyakan begitu ya. Termasuk saya juga ketika misalkan dalam kondisi capek kemudian ada pressure lagi, aduh apalagi ya out focus ya dia akhirnya. Tapi kalau di TNI emang dasarnya potensinya itu yang dicari. Iya, dicari. Iya. Termasuk nanti dia pada saat dia sudah lulus masuk pendidikan, ya itu berikan pressure terus. Sehingga sudah terbiasa mentalnya menghadapi pressure itu sudah terbiasa. Dan tetap masih bisa berpikir. Oh iya. Berarti kalau begitu bisa dilihat dari track recordnya dia di SMA, misalkan dia dilihat dari nilainya dan sebagainya. Itu berdampak nggak? Oh berdampak, karena kan ada penilaian administrasi dulu. Iya, iya. Nanti baru nanti secara administrasi ya, betul. Nanti kan terlihat di situ. Oh berarti harus memiliki intelijensi yang cukup lah ya gitu ya, seperti itu. Pada intinya seleksi itu ya jelas mental jelas, fisik jelas, mulai psikologi, kesehatan, ya tolong itu dimaksimalkan. Jadi jangan istilahnya asal, saya pengen masuk tapi tidak mempersiapkan diri. Iya. Nah itu kan percuma. Iya. Jadi memang harus betul-betul dia sudah siap semuanya, mulai dari fisik, mentalnya sudah yakin, orang tua pun juga mendukung, itu nanti pasti bisa masuk. Iya. Tapi berarti kan harus ada keseriusan dari si calonnya, tidak hanya ikut-ikutan, tidak hanya ini nih coba-coba lah begitu. Betul. Nanti kalau misalkan coba-coba kan kesananya juga akan coba-coba begitu kan, ya. Namanya proses kan tidak pernah mengkhianati hasil. Iya betul. Tapi kalau kita setengah-setengah ya itu. Iya. Berarti kalau begitu setiap gelombang yang dihasilkan dari calon penerimaan itu adalah orang-orang hebat dong. Ya, harus hebat. Iya. Terakhir kemarin lulusan Bintara yang dilatih di Rindam, karena kemarin kebetulan saya juga menghadiri penutupannya. Itu saya bilang saya luar biasa. Dari 98 orang, 93 nilai semotanya setelah selesai dia pendidikan itu nilainya baik sekali. Artinya dari baik sekali itu berarti di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Berarti memang sudah udah masuk grade-nya. Awal perekrutan berarti memang sudah
sudah punya standar yang tinggi sehingga begitu masuk kelanjutan langsung naik. Kamu juga luar biasa. Termasuk yang Bintara yang kemarin yang lulusan bulan Januari kemarin, bulan Januari ini. Kemarin diluluskan itu luar biasa yang di Rindam kami di Rindam 6. Itu hasilnya seperti itu. Dari 98 kalau tidak salah 98, 93-nya itu BS. Baik sekali. Baik sekali. Jadi kalau kita memang merekrut memang dengan SDM yang sudah sesuai standar yang sudah dalam tes TNAD, saya yakin juga hasilnya ketemukan SDM Iya, akan maksimal juga ya. Akan maksimal juga dan ya menjadi prajurit yang handal. Iya. Ya, seperti itu. Oke. Nanti kalau kedepannya dia akan ditugaskan di mana? Misalkan nih si calon ini dia mendaftar untuk di Banjarmasin. Apakah nantinya mereka akan ditetapkan di Banjarmasin atau bisa disebar untuk di Kalimantan Selatan atau mungkin seluruh Indonesia atau bagaimana? Proyeksi ke depan gitu kayak seperti itu. Namanya Tentara Nasional Indonesia itu begitu makan dilantik, dia akan melaksanakan sumpah prajurit. Oh, siap gerak berarti ya. Kalau sumpah prajurit itu di situ ada disampaikan bersedia ditempatkan di mana saja. Oh, oke. Jadi sudah jelas itu. Ya. Bisa otomatis di seluruh Indonesia. Dimanapun berada. Iya, itu kan pada saat dia masuk itu juga kan ada semacam komitmen. Iya. Ada semacam komitmen yang harus diketahui dan harus ditandatangani mungkin sama si calonnya itu. Itu sumpah prajurit itu. Ada sumpah. Oh, oke. Kita disumpah. Jadi salah satunya bersedia ditempatkan di mana saja. Itu sudah sumpah kita. Pada saat kita akan dilantik menjadi prajurit. Iya. Ya, secara kan kalau misalkan dilihat dari hasil yang tadi TNI itu bisa menghasilkan calon prajurit yang handal begitu secara mental iya, secara intelijensial juga iya, secara apapun secara fisik juga iya. Berarti dia ya udah makanan sendiri lah sehari-hari begitu ya. Betul. Oke. Kalau misalkan dia ditempatkan tapi bisa balik ke Banjarmasin begitu. Ya, bisa juga. Bisa juga Bisa. ya. Banyak juga yang seperti itu. Sudah dinas di mana-mana kemudian kembali lagi ke daerah asal, bisa juga. Tapi yang namanya prajurit itu nggak bisa cengeng juga ya Pak. Saya mau minta balik gitu kan. Ya, tapi kalau kami itu biasanya penempatan pertama disitulah kita akan berkeluarga. Oh iya betul. Karena ada ikatan dinas ya Pak. Iya. Jadi walaupun dia dari Jawa, dari mana-mana, begitu penempatan, contohnya penempatan di Banjarmasin, otomatis akan lama-lama akan jadi warga Banjarmasin karena mungkin istrinya dari sini ya sudah akan jadi sini. Oke. Itu kan kalau nggak salah ketika dia lulus kemudian selama 2 tahun tidak boleh menikah dulu begitu? Tidak juga. Oh tidak juga. Karena mungkin selesai lulus masih ada pendidikan. Ada pendidikan, yang berarti kan emang harus difokuskan pada pendidikan dulu begitu kan kalau untuk menikah nanti. Pengisian kemampuannya dulu. Betul seperti itu. Ada biayanya nggak Komandan? Kalau misalkan nih calon peserta atau misalkan teman-teman di rumah yang mau yang sedang menyaksikan ini untuk saya sudah persiapkan dalam 1 tahun atau 2 tahun dan saya mau masuk misalkan seperti itu. Ada biayanya? Untuk pendaftaran TNI itu gratis. Jadi kalau ada yang menawarkan segala macam jenisnya dengan uang akan masuk, tolong yakini bahwa itu jelas penipuan. Yang paling jelas kemampuan harus disiapkan masing-masing pribadi. Udah itu jaminan untuk masuk. Ya, itu harus digaris tebal tuh, gratis. Ya. Betul ya? Betul. Gratis. Ya. Dan tidak ada pungutan biaya-biaya dan apapun gitu ya, seperti itu ya. Iya. Oke. Mungkin Komandan yang paling diharapkan yang tadi itu kan adalah bisa menjaring sebanyak-banyaknya calon peserta. Ada targetan khusus nggak? Berapa banyak yang harus bisa dicapai untuk Kodim 1007 ini? Banyak calon peserta yang bisa mendaftar begitu? Kalau namanya harapan kami sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Karena kami juga ingin adik-adik kami kan jadi penerus kami. Iya. Pasukan di Banjarmasin juga banyak di wilayah Kalimantan. Harus ada penggantinya, harus ada regenerasinya. Oke. Jadi kalau bisa ya sebanyak-banyaknya sehingga
kami tidak khawatir nanti untuk regenerasi. Iya, betul. Ya kalau misalkan ya dengan istilahnya ketika misalkan calon pesertanya itu banyak, maka jumlah persaingan pun akan semakin ketat betul. dan bisa menghasilkan produk-produk yang bagus yang bagus. Yang tadi itu kan 98 tadi yang baik sekali itu berapa? 93. Ada 93-nya baik. Itu luar biasa. Iya, betul. Itu sudah terbukti lah. Seperti itu. Kalau memang kita rekrut kita maksimal, betul maksimal, hasilnya seperti itu. Iya. Tapi sampai kapan sih ini tuh untuk gelombang 1 ya? Berarti sampai tanggal 29 Januari. Untuk pendaftaran online-nya. Pendaftaran online-nya. Nah, kemudian nanti akan ada validasi di tanggal 6 sampai dengan ulangi daftar ulang. Jadi 23 Desember sampai 29 Januari. Kemudian ada validasi. Lanjut nanti pemeriksaan mulai tes pemeriksaan administrasi kesehatan lanjut itu. Selama bulan Februari. Sampai dengan pengumuman kelulusan. Berarti tahapannya sampai pengumuman kelulusan itu sampai bulan Februari terakhir. Ya biasanya di akhir bulan lah, bulan Februari. Oh iya, berarti 1 bulan full itu akan dilakukan tes seleksi. Betul. Begitu. Nanti gelombang keduanya ada juga. Ada juga. Di pertengahan tahun. Oke. Itu untuk menutupi kekurangan di gelombang 1 atau emang gelombang 2 itu emang untuk masing-masing aja sendiri-sendiri gitu penerimaannya? Sendiri-sendiri. Karena memang kebutuhan utama saat ini memang banyak yang kurang. Sehingga harapannya dengan 2 gelombang ini bisa ya regenerasi lah. Mungkin Komandan bisa disampaikan hal-hal yang harus mungkin nih ada calon peserta yang saat ini dia belum berkesempatan untuk mendaftar, nextnya misalkan kan ada 2 gelombang ya? Ada 2 gelombang, berarti apa yang harus mereka siapkan untuk memasuki calon seleksi dan dia pede, percaya diri bahwa saya mau menjadi tentara seperti itu, apa yang harus mereka persiapkan? Yang pertama yang jelas siapkan diri, baik secara mental, fisik, latih fisiknya, latih kemampuannya, yakinkan kesehatan masing-masing, kemudian minta restu orang tua, berdoa, dijamin. Jamin ya. Oke. Mungkin ada harapan atau misalkan ada himbauan kepada masyarakat yang boleh diulang karena ini sangat menarik ini. Pendaftarannya itu adalah gratis. Ya. Betul, Komandan. Untuk penerimaan prajurit TNI AD ini gratis, tidak dipungut biaya. Sehingga kalau ada dari pihak-pihak yang menawarkan sesuatu segala macam, yakini bahwa itu penipuan. Nah ini saya minta harapannya masyarakat bisa memahami. Silakan daftar di Ajentem di Korem 101, pendaftaran gratis, tidak dipungut biaya. Oke, terima kasih Komandan. Terima kasih. Demikian saudara perbincangan bersama Kolonel Infanteri Sigit Purwoko, Komandan Kodim 1007 Banjarmasin. Untuk penerimaan, untuk pendaftaran calon prajurit TNI AD gratis. Dan itu bisa dilakukan untuk online dan offline-nya ada. Ada. Offline-nya ada, berarti masuk ke Kodim ini. Iya. Oh iya. Bagi peserta kalau misalkan mau daftar silakan masuk. Ada 2 gelombang, gelombang 1 dan juga nanti akan dibuka lagi untuk gelombang 2. Demikian. Sampai jumpa. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit.